memang di dalam kitab PB itu Ibrani ya. Cuman Ibrani yang pada saat itu di abad 1 dituturkan oleh umat Yahudi itu sebenarnya bahasa Aramaik gitu. Kenapa? Karena memang pada saat itu bahasa Aramaik ditulisnya itu adalah Hebrew. Nah, bahasa Ibrani sendiri ya, kalau rekan-rekan pelajari sejarahnya, itu minimal 4 kali berevolusi. Mulai dari 1500 sampai sebelum zaman Yesus ya, saya lupa ingat. Itu adalah namanya sampai 600 sebelum Masehi ya. Jadi dari 1500 sampai 600 sebelum Masehi itu namanya Hebrew Paleo. Nah, begitu 600 sampai di zamannya Yesus ya, itu namanya adalah Hebrew Misnaik. Nah, Hebrew Misnaik inilah yang disebut sama Aramaik. Nah, setelah itu ya sampai 1800 Masehi itu adalah Hebrew pertengahan. Nah, dari situ sampai sekarang itu adalah Hebrew modern. Jadi sama seperti bahasa-bahasa yang lain yang mengalami evolusi, sama Ibrani juga. Jadi kalau sudah perhatikan ya, sekali lagi bahasanya Yesus yang Yesus pakai, orang-orang Yahudi gitu pada saat mereka ngobrol sehari-hari, mereka pakainya bahasa Ibrani Misnaik gitu. Nah, ini sebenarnya adalah bahasa Aramaik. Cuma dulunya itu ditulisnya itu namanya Ibrani gitu. Nah, sampai sini semoga clear ya. Di dalam kekristenan yang ada ribuan aliran, itu hanya satu aliran aja yang ngotot kalau Yesus itu berbahasa Ibrani, yaitu Kristen Mesianik yang ada berkembang di Indonesia. Nah, itu munculnya itu di abad 21 itu Kristen itu. Jadi bukan Kristen yang ada di abad 1. Bukan Kristen awal. Iya, bukan Kristen awal. Nah, kalau tanya sama Kristen awal, mereka tahu ya, terutama rohaniawannya. Mereka tahu semua. Tanya sama orang Yahudi sendiri, di ensiklopedia Yahudi itu sendiri dicatat. Yesus dan murid-murid awalnya berbahasa Aramaik. Gitu. Jadi ini mesti diluruskan seperti ini karena banyak yang juga kurang ngeh juga. Cukup, Rama? Iya. Iya, Bang Joma bisa dikembangkan. Silakan Bang Joma. Bang Joma ke belakang apa? Atau ada yang mau bertanya sama Romo, silakan, teman-teman. Ya. Ya. Terima kasih, Bung Ande. Ya, silakan. Jadi saya tadi menyimak dari pernyataan Romo dibandingkan dengan pernyataan Pak Yusuf bahwa original test itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana orang membaca itu dengan bimbingan Roh Kudus. Karena bimbingan hati itu menurut pada Pak Yusuf ya, bukan saya, akan secara otomatis akan membenarkan sendiri apa yang dia baca. Jadi enggak, itu hanya klaim Kristen modern yang kebanyakan berpikir seperti itu, Pak. Jadi kenapa kekristenan ini bisa sampai ribuan aliran? Kalau ada yang bilang ada yang mencatat 40.000 aliran, itu karena seperti ini nih alasannya. Nggak perlu baca teks aslinya, nggak perlu belajar bahasa Aramaik Yesus. Udah pokoknya baca aja terjemahan yang ada lalu berdoa. Nah, ini menghasilkan penafsiran yang berbeda sama gurunya sendiri. Akhirnya gurunya ini aliran A, dia jadi aliran B. Nah, dia kalau punya murid, jadinya muridnya beda lagi nih. Karena klaim dipimpin sama Roh Kudus, dan itu sebenarnya klaim yang subjektif, Pak. Sama kayak kita gini nih, ya sebenarnya kalau kita nih sama-sama belajar ya,
sejarah Indonesia kapan sih merdeka? Kalau kita nggak tahu, kita nggak berdoa kan, tanya sama Tuhan. Kalau kita nggak tahu ya kita tanya sama guru kita. Kalau guru kita nggak ada, kita lari ke perpustakaan. Sekarang udah ada Google, gampang. Nah, gereja kuno ya, yang membuat kitab suci ini, itu cara belajarnya tuh nggak gini. Ya kalau nggak ngerti ya satu ayat ini, seperti tadi saya sampaikan ya, nggak ngerti ini. Oh Yesus pada saat dia berbicara gitu kan sama orang Yahudi sampai ada tulisan Yesus berbahasa Ibrani gitu. Nah kalau orang nggak ngerti ya, kayak saya ngajarin murid-murid saya, terus saya pada saat saya belum mengerti, itu saya nggak berdoa loh. Saya nggak minta petunjuk gitu kan, malam-malam dengerin bisikan, nggak seperti itu. Saya tinggal akses materi seminari. Ini bahasanya Yesus ini apa? Nah kalau kurang jelas, kalau misalnya situ sudah ada keterangannya gitu, Aramaik. Nah perlu penegasan nggak dari yang lain? Nah, saya ambil referensi dari akademisi. Jadi dari, kalau biasanya kan kalau agama itu kan ada klaim-klaim internalnya gitu kan. Nah karena ini catatan sejarah dari pihak yang netral. Ya, yang netral adalah kaum akademisi gitu. Pada saat mereka riset kan, mereka data risetnya itu tidak mereka arahkan untuk mendukung agama tertentu kan. Mereka hanya menguak aja misteri masa lalu. Nah dari data-data itu saya cek gitu. Oh ternyata Yesus ini berbahasa Aramaik. Jadi ada perbedaan. Jangan sampai teman-teman di sini, terutama Muslim, mengambil punya pikiran, oh semua Kristen nih ajarannya demikian. Kalau nggak ngerti satu ayat, ya berdoa nih, harus berdoa kepada Roh Kudus. Nggak semuanya, Pak. Begitu, Pak, penjelasan saya. Oke, terima kasih Bung Aldo atas kejujurannya. Karena kita di Islam saudaraku, bahwa kalau ada terjemahan dalam Al-Quran itu menurut pandangan kita agak sedikit misalnya berbeda dengan original teks Al-Quran, maka kita harus bertanya kepada para ulama atau orang ahli-ahli yang mengetahui tentang seluk-beluk apa sih makna dari yang sebenarnya ini, sehingga apa? Ini kan ada akal, saudara. Kita diberikan akal. Apakah akal memang dalam konteks beragama itu ditumpulkan, hanya bertumpu kepada bisikan-bisikan iman itu tanpa harus memfungsikan akal, di mana yang membedakan kita dengan makhluk ini kan sebenarnya manusia adalah binatang atau apapun yang berakal. Kalau kita mau bicara kasarnya, makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya adalah manusia pada saat dia berakal. Di dalam Islam ada 3 kategori yang tidak dibebankan kewajiban. Yang pertama adalah belum balik. Kenapa belum balik? Karena dikatakan akalnya belum berfungsi dengan baik. Akalnya belum berfungsi dengan baik, sehingga apa? Belum diwajibkan untuk melaksanakan syariah. Kemudian dia tertidur, dia lupa. Dan yang ketiga adalah orang yang kehilangan akal. Ini kehilangan akal mungkin bagaimana persepsi Romo Aldo, kehilangan akal dalam artian kan gangguan jiwa, dan kehilangan akal dalam artian tidak memfungsikan akalnya dalam beragama. Mohon pencerahan Romo Aldo. Terima kasih. Kalau ini jawabannya itu nanti terlalu luas ya Pak. Tidak mengarah ke suatu topik yang fokus. Karena kalau kita bicara tentang nalar ya, nalar itu dipakai atau tidak, itu pada saat kita bicara agama, orang doktor sekalipun ya, itu kadang nggak pakai nalarnya gitu. Karena gini, kita bicara agama, itu kan berkaitan sama iman ya. Nggak ada bukti nih. Tapi ya percaya, itulah iman gitu kan, nggak ada bukti. Ya.
Tapi percaya aja, itu iman. Nah, kalau kita bicara data riset, sains, akademisi, itu nggak beriman. Ya kalau nggak ngerti ya mereka harus belajar, harus cari itu datanya. Ya ada metodologi dalam melakukan riset. Nah, orang-orang yang ada di akademisi inilah yang kami pikir ya, mereka menggunakan nalar itu dengan sebaik mungkin. karena karena mereka tidak percaya karena iman. Mereka percaya karena ya begitulah hasil dari riset yang dihasilkan oleh mereka yang punya kompetensi. Ini agak luas gitu Pak. Kalau saya persempit boleh ya, Romo? Gimana Ya, sempit gimana? Persempit ya, kembali ke topik bahwa sebagaimana yang dijelaskan barusan bahwa original text itu penting. Terus kemudian Banyoma tadi juga udah menjelaskan tentang original text Al-Quran dan original text Bible itu seperti apa sih original text Bible itu? Maksudnya yang dimaksud original itu apa sih? Original kan asli ya. Dia asli. Aslinya lu nggak ada gitu loh. Kita bicara itu. Berarti masih tahu definisi kata apa yang kita bicarakan. Original text. Original istilahnya original manuskrip itu udah nggak ada. Karena gimana? Di abad 1 itu kan dituliskan. Ya kitab-kitab PB terutama ya, mulai dari Injil-Injil, Markus, Matius dan yang lain-lain ya, sampai Wahyu ya di tahun 92 itu di abad 1. Ini abad 1 aja nggak ada, abad 2 nggak ada, abad 3 ya manuskrip tuh nggak ada. Jadi yang dimiliki oleh umat Kristen adalah kodeks atau manuskrip kuno. Mulainya kapan? Mulainya abad 4, abad 5 sampai abad 16, sampai terciptanya itu mesin cetak oleh si Johannes Gutenberg. Nah, baru pada saat itu udah berhenti disalin. Ngapain capek disalin gitu kan? Udah dicetak aja, diperbanyak. Karena udah ada tuh mesinnya pada saat itu di Eropa. Kebetulan yang nyiptain itu orang Katolik. Udah, Katolik kan punya manuskrip nih kan, punya kodeks-kodeks itu kan. Ya udah, lu disalin aja, dipilihin dulu nih, dipilihin gitu, baru nanti ya udah yang ini aja deh, yang diperbanyak, yang dicetak, udah jadi cetakannya. Jadi kalau kita mau bicara original text nggak ada. Tapi kalau mau bicara topiknya apa sih bahasa asli, ya kitab Perjanjian Baru, nah itu ada jawabannya tuh. Oke. Sebelum ke situ, kalau untuk LAI ini gitu, dia menerjemahkan dari bahasa apa? LAI ini dia kalau untuk PL klaimnya itu dari bahasa Ibrani, ngambilnya dari Masoretic Text. Ini PL-nya nih ya, Masoretic Text berbahasa Ibrani. Kapan ini ada? Masoretic Text itu baru ada di abad 10. Jadi kalau dicari ya naskah Masoretic ini, kodeksnya itu namanya Aleppo Codex gitu ya, di abad 10. Itu nggak ada di abad jangankan abad 1-2 ya. Abad 8 aja nggak ada. Karena baru jadi itu yang namanya Aleppo Codex itu di abad 10. Nah, yang jadi patokan sama LAI ini, yang dipakai sama Kristen modern, itu yang abad 10 ini. Nah, apakah murid-muridnya Yesus di abad awal itu pakai ini? Enggak. Orang Yahudi di abad 1 ini pakai ini? Enggak. Jadi pakainya itu kodeks yang lain, naskah yang lain. Ini naskah baru nih. Gitu. Ya, di abad 10 terus disalin ya di abad 11 namanya Leningrad Codex. Nah, yang Aleppo ini dipegang sama orang Yahudi, yang Leningrad ini sekarang ada di Museum Rusia. Itu yang PL ya. Nah, yang PB ini rekan-rekan ada yang Aramaik sama ada yang Yunani kan. Nah,
Yang Yunaninya ini yang bermasalah gitu. Adanya kan dari abad 4, 5, 6 sampai abad 15, 16 ya. Nah, ini ada 6.000 kodeks. Ada banyak nih gitu. Nah, sayang ya nggak ada 2 kodeks yang sama identik, itu nggak ada. Nah, waktu gua pelajarin ya, sampai saya ke museumnya LA, itu kalau saya tanya itu nggak tahu tuh si penjaganya sono itu. Ini kalian ini pada saat kalian menerjemahkan pakai kodeks yang mana? Itu mereka, oh iya ini dari ini muter-muter tapi nggak menjelaskan dari kodeks mana gitu. Jadi ambil sana, ambil sini, ambil sana, ambil sini gitu. Makanya saudara-saudara perhatikan ya, kalau ada ayat Alkitab di LAI itu ada dalam tanda kurung gitu ya. Itu artinya dia pilih satu naskah ya. Terus ada yang dalam kurung kan. Nah, di suatu naskah itu nggak ada, tapi di naskah yang lain itu ada. Makanya di dalam tanda kurung. Itu kalau terjemahan, kalau kita tanya, ini dari kodeks yang mana nih? Abad berapa? Nggak tahu mereka. Cuma klaimnya, oh ini dari Yunani gitu. Ya semua tahu gitu. Kalau PB itu kebanyakan dari Yunani. Cuma kodeks yang mana gitu kan. Kalau kita mau menerjemahkan sebagai penerjemah yang baik itu harus tahu sumber referensinya. Kodeksnya itu yang abad yang berapa gitu. Nah, Bang dari Aldo, situ baru jelas. Bang Aldo, contohnya ini ya kayak kemarin ada pembahasan tentang kata tulisan Allah ya, ALLAH ya. Itu diklaim bahwa itu adalah dari Kristen Ortodok begitu. Padahal kalau yang Umi tahu Kristen Ortodok itu kan tulisannya tidak seperti itu tapi Allah ya. Kalau di Allah yang dimaksud di dalam Al-Quran kan kalau diterjemahkan dengan huruf Latin itu ALLAH. Tapi kalau yang Umi lihat di dalam Syria itu tulisannya Allah ya, Allah kalau tidak salah. Ya kalau ada yang bilang dengan penulisan biasa aja, tidak ada double L gitu kan? Iya memang benar. Kristen Ortodok itu kan yang di Mesir, yang di Arab sana itu kan berbahasa Arab sejak abad 8, abad 9 kan. Makanya mereka juga menyembah Allah gitu. Nah, itu jadi alasan kenapa pada saat LAI diserang ya, pemimpinnya nih defense gitu. Bertahan. Alasannya adalah itu Kristen Arab aja pakai gitu. Nah, di Indonesia mereka pakai juga. Nah, sebenarnya ini udah cacat logika. Ya, karena yang namanya pengajaran nggak bisa pengajaran Yesus yang ada di daerah Yerusalem Palestina, kenapa patokannya yang di Arab gitu. Iya Ya, betul. ini udah salah kaprah gitu kan, kita kayak nyuruh anak saya beli obat dong nih untuk mami. Dia nyarinya ke bengkel gitu. Mana dapat gitu kan. Cari ke apotik. Nah, ini kalau mau cari ya sumber referensi ajaran itu bukannya ke Kristen Arab. Kalau Kristen Arab menyembah Zeus gimana? Apakah di sini Kristen juga menyembah Zeus? Ya, di sana menyembah Marduk, menyembah Hubal. Apakah di sini? Iya, Hubal, iya Zeus itu bukan nama-nama dewa gitu. Pasti alasannya gitu juga. Nah, Karena seharusnya kemarin ini langsung dijawab oleh ini, karena kemarin kan Umi udah sampaikan juga ya, yang Allah yang ditulis oleh LI itu merujuk kepada tulisan yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Alif Lam Mim He ya. Jadi bukan Allah seperti apa yang ditulis di dalam apa namanya? Allah, ya, Allah di dalam itu apa Pesita. adalah Allah itu adalah bahasa Aramaik. Ya, bukan bahasa Arab. Nah, contohnya gini nih. Aramaik Pesita ya, di Pesita kan ditulisnya Allah gitu ya, bukan Alif Lam Mim He. Kalau yang merujuk kepada Allah yang ditulis sekarang ditulis oleh LAI dengan tulisan
sama seperti yang ada di dalam Al-Quran secara huruf Latin kan ALLAH, alif lam mim lam he. Nah kemudian itu diklaim bahwa itu adalah benar-benar dari Kristen Ortodok. Nah begitu Umi lihat Kristen Ortodok penulisannya tidak alif lam mim he gitu loh Bang. Ini Bang Aldo. Iya, mereka alasan aja sih sebenarnya karena udah terlalu lama menyembah Allah, maka akhirnya ya mereka nggak bisa melepaskan diri. Padahal udah tahu ini sebenarnya secara tata bahasa ini salah gitu kan. Salah ya. Dan ini juga secara logika udah cacat gitu. Mau di dalam bahasa Indonesia, mau di dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, Allah itu adalah nama. Itu nama sosok sembahan gitu kan. Nah, apakah di dalam kitab ya kodeks-kodeks ini ditulis gitu nama ini? Nggak ada kan. Kalau di dalam bahasa Aramaik itu Allah itu di dalam Arab itu bukan Allah. Allah itu di Arabnya ilaha. Mirip kan? Iya. Ya, Allah jadi ilaha. Nah, kayak contoh gini ya. Sahadatnya kalian kan bilang gini. La ilaha illallah gitu kan, itu ada empat kata. Ilaha sama Allah ya. Itu dua kata yang berbeda makna kan. Kalau ilaha itu artinya adalah titel, Allah di belakang atau Allah itu adalah nama. Nah, kalau bahasa Aramaiknya jadinya gini. Lo alaha ella Allah. Ya, jadi Allah di dalam bahasa Aramaik jadinya kalau di Arabnya itu ilaha. Allahnya ya tetap Allah gitu. Kalau misalnya dalam Aramaik gini, misalnya ada ini orang ngomong gini, nggak ada Tuhan selain Hubal. Dia adalah penyembah Hubal gitu ya, monoteis. Maka Aramaiknya bilang lo allaha ella Hubal. Gitu. Nah, di dalam Arabnya la ilaha illa Hubal. Gitu ya. Jadi Hubal itu nama. Kalau dia penyembah Zeus, berarti la ilaha illa Zeus. Gitu. Nah, orang Kristen di Indonesia ya, ini nggak bisa bedakan mana ilaha, mana Allah. Iya. Mana titel sama mana nama. Sekali lagi karena ini udah kesalahan udah sangat lama. Nah itu gimana Bang Aldo mengenai kasus yang tempoh hari kan Bang Aldo juga ikut ya untuk menggugat kata Allah itu gimana kelanjutannya? Sebenarnya saya nggak menggugat, saya cuma mengkritisi aja gitu. Saya datang juga ke LAI, saya koresponden email, saya juga diskusi sama penerjemahnya. Istilahnya saya udah memberikan masukan. Tapi mereka responnya kayaknya agak lama gitu kan. Dari berapa bulan yang lalu saya dengar isu ini mereka sudah sedang ada perubahan revisi, belum ada. Saya belum lihat draftnya, saya juga belum lihat hasilnya seperti apa, belum diperjualbelikan juga gitu. Jadi ada premis seperti ini Bang Aldo dari teman-teman Kristen ya, selama LAI belum merubah kata Allah itu, walaupun mereka tahu itu adalah salah, mereka kan tetap menyebut Allah itu adalah ya paten mereka gitu loh. Itu juga udah cacat logika. Udah cacat logika. Ini udah tahu salah tapi diikutin gitu kan. Itu udah cacat logika. Iya betul. Gitu. Kalau kita udah tahu nih bahasa Indonesia ini cuma satu. Gak ada istilahnya bahasa Indonesia versi LAI gitu ya. Selamat pagi Romo. Iya pagi. Gitu. Gimana kabar Romo? Baik Pak. Gimana kabar? Iya baik. Romo, saya cuma mau tanya, tadi ada kalau tidak salah Pak Felix itu tadi mengatakan bahwa Pak Felix atau Pak Rema tadi ya mengatakan bahwa Yesus itu bisa berbahasa Yunani, benar nggak Romo itu? Yesus bisa berbahasa Yunani itu sebenarnya itu masih hipotesa ya. Ya. Mungkin ya, ini Romo, mungkin Yunani Helenistik, Yunani penjajahan. Karena Yunani Romawi pada saat itu dijajah Yunani cukup lama kan. Kemungkinan Yunaninya Yunani Helenistik begitu loh. Iya, karena di dalam catatan ini kitab PB Yesus itu pernah bicara sama kepala senturion.
gitu ya. Nah, itu di situ diyakini kalau Yesus itu bicara sama dia itu dalam bahasa Yunani. Itu diyakini. Karena kalau tidak salah Romo juga pernah yang mengatakan bahwa bahasa sehari-hari Yesus itu adalah bahasa Aramaik. Tapi dalam melakukan pengajaran dia menggunakan bahasa Ibrani. Benar nggak Romo itu? Enggak, yang saya share adalah data sejarah. Yesus itu berbahasa Aramaik sehari-hari seperti orang Yahudi yang lain, termasuk pada saat mengajar. Yesus ini nggak milih murid di luar orang Yahudi loh di awal-awal. Iya. Itu yang menjadi pertanyaan di dalam hati saya tadi waktu Bang Rema kan tadi yang ngomong seperti itu. Jadi karena mereka memang nggak diajarin Pak, ya mungkin, di dalam kekristenan di Indonesia patokannya adalah kitabnya apa? Yunani. Jadi mereka berpikirnya Yesus berbahasa Yunani. Itu nggak pernah saya dengar gitu ya. Itu ya artinya seharusnya tetap Aramaik ya. Itulah yang menjadi ya Umi Dini sama Romo ya, bahwa saya jadi bertanya kok dalam hati dalam pengajaran itu kan menggunakan bahasa Aramaik, bahasa sehari-hari juga Aramaik. Kok bisa kecuali barangkali sekarang jaraknya dengan antara di mana sih Aramaik itu kemudian Yunani itu jaraknya berapa? Nazaret. Mungkin Nazaret. Ini Bang Peta mungkin seperti ini ya pada ke kita aja ya. Indonesia dulu kan 350 tahun tuh dijajah Belanda. Nah, orang tua kita dulu itu mereka pintar menggunakan bahasa Belanda. Contohnya kan ada yang sekarang juga dipakai gitu. Contohnya perboden itu kan dari perbiden gitu kan. Kemudian ada banyak ya bahkan orang Sunda ya sekarang bilang onder gitu kan. Kalau onder itu orang Sunda itu kan rok bawah ya. Nah, bisa jadi karena pada saat itu juga Yahudi itu di bawah penjajahan Romawi lama, di bawah penjajahan Yunani itu lama kan. Makanya kemudian yang kedua ini sama Romualdo, apakah Yesus memang pernah tinggal di Yunani? Iya, kalau bahasanya Yesus ya, sekali lagi, apakah dia berbahasa Yunani itu hepotesa. Jadi kalau yang ada di dalam catatan sejarah, dia itu berbahasa Aramaik. Contohnya di Aramaik. Ya, maksud saya Romo, Yesus pernah tinggal di Yunani. Yunani, Yesus. Nah, ini satu isu yang menarik nih, karena gini. Pada saat dia ngajar, dia tuh hanya ngajarnya di sekeliling Israel Palestina aja, Pak. Ya. Nah, kalau kita tanya apa benar itu, sebelumnya pernah nggak jalan-jalan? Nah, ini ya ada berbagai pendapat gitu kan. Ada yang bilang dia sampai ke India, sampai ke Cina, ada yang sampai ke Inggris gitu kan. Ada yang bilang dia enggak belajar seperti orang-orang Farisi yang lain karena dia rabi. Tapi ada juga yang bilang nih dia tinggal di kaum Eseni di dataran tinggi Qumran. Nah ini kalau ada yang berpikir ya Yesus itu traveling kemana-mana, itu artinya bisa kemungkinan Yesus itu punya kemampuan bahasa-bahasa yang lain selain Aramaik. Ya, itu secara hipotesa ya. Tetapi kalau tapi kalau kita berbicara tentang jarak, apalagi sampai ke India, dengan rentang waktu hanya 3,5 tahun mengajar, itu masuk logika nggak kira-kira, Rob? Nggak, yang saya share itu tadi gini, sebelum mengajar kan dia mengajar tahun 30, pada saat dia usia 30 ya Pak, seperti rabi-rabi yang lain. Nah itu tahun 26 Masehi. Nah Yesus traveling ya itu sebelumnya gitu. Nih ada salah satu maksudnya antara umur 12 sampai 29 Romo ya. Betul. Gitu ya. Jadi ini Romo, Umi pernah baca ya, ini karya daripada Faber Kaiser. Dia kan seorang penulis dari Kristenan juga ya, yang dia melakukan semacam napak tilas gitu ya. Jadi di dalam tulisannya si Faber Kaiser ini
mencari terus sampai ke pegunungan di Tibet ya. Di sana ada nama satu vihara namanya Vihara Hermes, dan di Vihara Hermes itu ditemukan naskah-naskah yang memang isinya original teks bahwa Yesus pernah belajar di sana. Jadi Bang Peta, ini kan ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh teman-teman Kristen, kemana Yesus antara usia 12 sampai dengan 29 tahun tiba-tiba dia datang menjadi seorang rabi begitu kan. Nah, secara logika menjadi seorang rabi itu tentunya dia harus menuntut ilmu dulu, tidak mungkin dengan tidak belajar. Yesus juga sebelum dia melakukan perjalanan jauh itu kan dia juga semacam sekolah di yeshiva atau di midras kayak gitu ya. Di usia anak-anaknya dia bersekolah. Jadi kalau seorang rabi itu, namanya rabi itu kan pengajar, artinya dia harus mengantongi ilmu. Nah, bahkan kalau yang Umi baca dari karyanya Faber-Kaiser ini, Yesus itu pernah sampai ke Kashmir, dan di Kashmir itu dikenal dengan nama Yus Asaf. Nah, bisa jadi ini karena ayah angkat daripada Yesus setelah meninggal Yusuf itu kan Arimatea ya. Nah, dia seorang pengusaha. Ya kalau sekarang pengusaha tambang begitu ya. Nah, dan Yesus selalu ikut perjalanan itu, sehingga Yesus sampai ke Inggris, sampai ke Kashmir itu karena ikut berdagang seperti itu. Apalagi Arimatea ini kan dia mempunyai beberapa tambang di luar daripada Yahudi ya, di luar Israel begitu kan. Nah, itu yang Umi baca, makanya kenapa dikatakan Yus Asaf di dalam bahasa Kashmir itu karena Yesus ini gemar sekali melakukan perjalanan jauh seperti itu. Ada beberapa negara juga ya di antaranya sampai ke Menara Hermes itu di pegunungan Tibet ya, di pegunungan Tibet, kemudian ada sampai ke Inggris, sampai ke Jepang, sampai juga ke ke Kashmir. Bahkan kalau kita lihat di orang-orang India ini mengklaim bahwa kubur Yesus itu ada di Kashmir loh, Romo Aldo. Saya baru tahu sih kalau klaim itu. Cuma kisah perjalanan yang tadi disebutkan itu mirip seperti apa yang saya baru baca nih berapa hari ini. Itu dari, kalau saudara baca ya, bukunya Dolores Cannon. Ini seorang psikiater dan penulis data sejarah ya, terutama sejarah yang hilang. Itu menulis buku judulnya itu Yesus dan Esseni. Nah, kalau dibaca di sini, ini sebenarnya di usia kecil, Yesus itu dia masuk ke dalam member kaum Esseni yang ada di dataran tinggi Qumran. Nah, ini adalah komunitas spiritual ya, yang mereka ini punya ajaran yang cukup berbeda sama rabi-rabi Farisi yang memiliki sekolah Farisi Samai sama sekolah Farisi Hillel pada zaman itu, atau Yeshiva. Nah, ini komunitasnya berbeda lah sama kaum Esseni ini. Nah, si Dolores Cannon ini dia menuliskan, selain dia memang Yesus itu belajar di tengah-tengah komunitas ini ya, dia juga traveling, memang dibawa sama Yosef Arimatea gitu, yang memang dia seorang yang kaya, pengusaha gitu. Jadi dia traveling. Jadi dia paman dari Bunda Maria ya, Arimatea ini. Jadi kalau Yesus kakek ya, paman besar gitu, disebutnya paman besar kan Arimatea ini. Iya, jadi emang kalau ada yang bicara, Yesus bisa bahasa Yunani juga, ya ada besar kemungkinannya. Cuma sekali lagi ya, kalau kita bicara pada saat Yesus itu mengajar, patokannya orang Kristen kan ajarannya kan ya, ajarannya. Nah, pada saat pengajaran ini dia sama orang-orang Yahudi itu bahasanya adalah Aramaik, titik gitu. Aramaik kan bahasa keseharian Yesus, tapi pada saat pengajaran rabi-rabi itu menggunakan bahasa Ibrani. Enggak. Kalau di dalam Talmud ya, kalau saudara beli gitu ya, itu kan tradisinya orang Yahudi yang dituliskan. Nah, Talmud ini itu ada satu bagian namanya Gemara. Nah, Gemara ini adalah bahasa Aramaik, artinya adalah diskusi. Jadi di Talmud itu dituliskan Torahnya Musa dalam Ibrani, lalu dijabarkan gitu, istilahnya apa ya, penafsirannya gitu. Masuknya ke Sebalpeh ya? Iya betul ya, ini Sebalpeh yang dituliskan gitu ya. Nah, itu namanya Talmud gitu. Nah, Gemara ini ya, itu adalah penafsiran beberapa rabi
tentang ayat yang ada di Toratnya Musa. Satu ayat itu dijelaskan sama beberapa rabi. Nah, penjelasan itu, diskusi itu ditulis di dalam Aramaik. Jadi memang kalau ditanya sekali lagi, ini orang-orang Yahudi bicaranya apa? Aramaik, titik. Gitu. Kalau ada yang bilang enggak, Yesus ini berbahasa Yunani sama orang Yahudi, nah itu udah beda, salah lagi ya, salah. Udah salah kaprah gitu. Sama aja kayak ngomong gini nih, Bung Karno ngomong ini sama ke Bung Hatta pakai bahasa Jepang gitu kan. Iya. Ngomong sama pada saat pidato gitu kan. Gue didengerin sama tukang beca gitu pakai bahasa Rusia gitu. Ya memang bisa itu. Bung Karno kita kan punya kemampuan ya bahasa yang beragam ya. Cuman pada saat dia berbicara kepada kalayak ramai, terutama dengan dalam pidato ya bahasanya bahasa kita, Indonesia gitu. Tapi kalau boleh saya menyela dikit, bolehlah Yesus berbagai macam bahasa, oke nggak ada masalah mungkin ya. Tapi kalau dalam hal liturgi sehari-hari mungkin bisa. Tapi kalau dalam keadaan mengajar yang dia terima begitu, apa mungkin di dalam bait suci misalnya, waktu dia mengajar misalnya pakai berbahasa lain selain bahasa aslinya yang diterima itu? Romo bagaimana menjelaskan? Kalau kitab ya, kalau kita bicara di bait suci itu bukan untuk mengajar ya. Ya ibadahnya itu untuk potong korban gitu kan, terus ada imam gitu. Bawa pedupaan segala macam itu bukan untuk ngajar di sana. Jadi mereka lakukan ritual gitu. Ritual pakai bahasa apa kira-kira ya? Ritualnya ya pakai bahasa Aramaik juga. Cuma gini, yang saya mau tekankan adalah yang namanya pengajaran itu adanya di sinagoga. Beda lokasi, beda tempat. Nah, di sinagoga inilah kitab-kitab itu ada, gulungan-gulungan itu tersimpan. Nah, pada saat si rabi itu membaca, dia bacanya pakai Ibrani gitu ya, karena ditulis sama Ibrani itu. Tapi pada saat mengajar ya, di situ kan kumpul orang gitu. Nah itu pada saat ngajarnya mereka kalau ngajarin pakai Ibrani nggak ngerti nih, karena orang-orang ini bahasa Ibrani itu sebagai bahasa kitab suci gitu, bahasa dewanya mereka gitu. Nggak ada yang ngerti. Bukannya pada saat mereka berbicara tentang, ya kalau sekarang umpamanya diskusi keagamaan itu selalu menggunakan Ibrani, Romo? Enggak, justru tadi tuh contohnya ya yang di Talmudnya mereka sendiri, Gemara itu pakai bahasa Aramaik gitu. Dan catatan-catatan sejarah gitu ya. Itu seperti di Jus Encyclopedia gitu kan, ada banyak website Yahudi juga. Ini mereka tuh berbahasa Aramaik gitu sehari-hari. Dan dalam tapi betul juga sih Romo ya, contohnya begini nih yang kitab Barnabas yang ditemukan di Turki itu ya, setelah uji karbonais itu memang berbahasa Aramaik ya dengan tinta emas itu ya. Jadi memang seharusnya original teks itu tidak berbahasa lain, harusnya ya Aramaik ya. Karena begini, kalau menurut Bunda Irena Handono, jadi ke bahasa Yunani itu sudah proses 3 kali translate. Setelah dari bahasa Aramaik ditranslate dulu ke bahasa Belanda, kemudian baru Yunani itu kedua. Ya bahasa Belanda belum ada di zaman itu. Yang ada di zaman itu adalah bahasa Aramaik, bahasa Yunani. Gitu. Jadi kita fokuskan tadi Romo bahwa kalau Yesus itu ya pada waktu dia sedang beribadah ya pasti dong bahasa kitab suci gitu ya. Oke gitu. Terus kalau untuk PB, pertanyaan sekarang gitu ya, apakah Yesus mengenal PB dan bahasa yang di PB itu, Romo? Apa ada korelasinya begitu? Silakan. PB itu sebenarnya adalah perjanjian, bukan kitab. Ya, jadi kalau bicara tentang PB itu mulainya adalah pada saat Yesus itu setelah disalib. Ya, itu bait suci tirainya istilahnya terkoyak gitu ya, terbelah 2. Nah, itu adalah masa PB. Jadi yang namanya PB kan singkatan perjanjian gitu, perjanjian baru. Pasti ada tuh yang lamanya. Nah, yang lamanya disebut
perjanjian Sinai sebenarnya. Perjanjian itu adalah kesepakatan. Jadi ada dulu nih kesepakatan antara Tuhan yang bernama Yehova dengan 12 suku Israel. Nah, yang buat kesepakatan itu mereka nih, ada dua belah pihak. Nah, yang menuliskan itu ya namanya yang secara tradisi dibilang itu adalah Musa. Makanya isi dari perjanjian itu adalah Taurat Musa. Ya, atau pengajaran Musa, instruksi Musa. Nah, kalau PB itu adalah suatu ikatan yang baru, kesepakatan yang baru. Tuhan dengan suatu umat yang istilahnya ini yang diperbaharui gitu. Karena ini kan yang di dalam perjanjian Sinai itu kan ada yang namanya perjanjian kan. Di situ ada tertulis kan kalau Tuhan itu akan memberkati bangsa Israel ini kalau melakukan ini gitu kan. Itu kalau dipretelin tuh ada 613 perintah. Tapi pada pelaksanaannya kan akhirnya mereka itu nggak menyembah Yehova tapi menyembah berbagai dewa. Akhirnya kan mereka akhirnya kalah perang dan akhirnya mereka ada yang tercerai-berai gitu kan. Ada yang dijajah di Babel lalu balik lagi. Itu karena mereka itu melanggar dari isi dari perjanjian Sinai. Nah, yang perjanjian baru ini untuk memulihkan yang orang-orang ini gitu. Nah, makanya Yesus itu datang. Nah, Jadi menurut Romo, perjanjian baru ini adalah, maksudnya gini, apakah Yesus pernah membaca perjanjian baru? Yesus itu mengajar ajaran di perjanjian baru. Jadi orang Yahudi, ini mau itu Yahudi yang percaya Yesus atau tidak, itu patokannya gini, kalau Mesias datang itu adalah perjanjian baru. Gitu. Nah, di dalam sejarahnya Yahudi ya, itu banyak orang yang ngaku Mesias. Nah, yang ngaku Yesus adalah Mesias, Yeshu the Mesika, itu murid-muridnya kan banyak nih. Nah, oleh murid-murid itu meyakini masa PB itu berlaku pada saat Yesus ini disalib. Tapi kan nggak semua Yahudi menerima Yesus kan. Setelah Yesus tuh ada Bar Kokhba, ada lagi mana itu. Nah, pada saat itu ada muncul ya Mesias, itulah bagi pengikutnya yang percaya itulah masa PB. Itu masa perjanjian baru mereka. Nah, orang Yahudi yang sampai sekarang nih ya menanti-nantikan Mesias mereka yang nggak kunjung datang. Nah, mereka meyakini ini nanti kalau bait suci ini muncul gitu kan. Disitulah ada yang membangun adalah si Mesias mereka. Nah, pada saat itulah muncul perjanjian baru. Jadi yang namanya perjanjian baru itu sebenarnya bukan kitab. Oke. Gitu. Perjanjian baru sebenarnya bukan kitab ya. Ya, boleh perjanjian nggak perjanjian. Namanya kesepakatan kayak kita nih minjem duit dari bank. Itu kan ada perjanjian kita sama bank. Oh iya. Kan? Semacam akta begitu ya? Iya. Nah, ada isinya kan. Nah, itu isinya itu yang nggak boleh dilanggar gitu. Kalau itu mau langgar itu batal demi hukum. Jadi kita melanggar. Perjanjian baru ini begitu, apakah semuanya menuliskan tentang cara Yesus mengajar, cara Yesus beribadah dan lain-lain? Apakah total di situ membicarakan tentang Yesus di perjanjian baru? Jadi perjanjian baru ya, sekali lagi itu adalah masa di mana muncul si Mesias. Nah, pada saat si Mesias ini mengajar, nah dituliskan gitu sama murid-muridnya. Cuman sayangnya ya, ini kita bicara dokumen masa kuno, ya, masa jadul banget gitu. Ya. Makanya apa yang dituliskan itu semua sebagian kecil dari ajaran Yesus. Yesus tuh ngajar ya 3,5 tahun siang malam ngajar. Nih kalau saya nih dari tadi ini dicatat, ini udah berapa lembar ini? Udah bisa menjadi perjanjian baru juga tuh. Ya, udah jadi kitab sendiri gitu. Jadi ya bayangin kalau Yesus ngajar dicatat gitu, itu akan numpuk gitu. Udah segunung kali ya. Jadi kalau boleh berpendapat,
Artinya perjanjian baru ini adalah Bentar. Ya. Jadi kalau yang terjadi adalah teknologi dokumentasi itu seperti sekarang ya, itu nggak perlu lagi dicatat, udah direkam aja ya Pak, bawa smartphone kita, Yesus ngomong, direkam gitu kan, langsung masukin ke YouTube channel. Oke, paham. Ya, nggak Artinya perlu adalah ditulis, gitu. artinya adalah bahwa Ya. perjanjian baru ini adalah seluruh aktivitas Yesus dicatatkan gitu ya. Nggak seluruh. Oh, Ya. Justru artinya itu karena memang keterbatasan dokumentasi pada saat itu. Jadi gini, ajarannya Yesus itu yang namanya rabi itu kan ada ajarannya tertulis, ada yang tidak tertulis gitu. Yang tidak tertulis disebut kalau bagi Yahudi yang lain itu Talmud. Nah, Yesus ini beda, nggak disebut Talmud. Sama pengikutnya disebut ya tradisi suci atau tradisi rasuli gitu. Nah, jadi ada kitab suci, ada tradisi suci. Nah, tradisi suci ini contohnya nih saya kasih tahu. Ya. Misalnya baptis. Terus baptis saja ada 2, baptis air, baptis Roh Kudus. Terus ada namanya pentahbisan. Ya, terus ada namanya ritual untuk pernikahan, ada peminyakan orang sakit, dan yang lain-lain. Nah, kalau saudara-saudara tanya ya, seperti apa sih baptisan gitu? Kan ditulis juga kan, ini kan ritual gitu. Cuma kan ditulis juga kan di dalam kitab-kitab PB ini. Nah, ditulisnya kan itu cuma membaptis gitu aja kan. Istilahnya menenggelamkan. Oke. Tapi itu sebenarnya ada ritualnya gitu. Nggak cuma lu dicelupin aja kepalanya. Jadi boleh dong saya katakan bahwa yang ada di PB itu tidak semua bersumber daripada Sang Pencipta. Betul ya, Romo? Nah, kalau itu sih sebenarnya klaim ya bagi non Kristen ya itu bisa debatable gitu ya. Tapi bagi umat Kristen yang namanya ajaran yang keluar dari mulut Yesus itu aslinya itu dari Tuhan sendiri gitu, dari Sang Bapa. Nah, ke Yesus, nah itulah yang ditulis ya di dalam kitab-kitab ya. Lalu itu juga yang menjadi sumber inspirasi dari tradisi gitu. Cuma memang ya ini nggak semuanya ini pewahyuan gitu ya. Nggak semua ya, nggak semua pewahyuan ya. Nggak semuanya pewahyuan gitu. Jadi ya namanya ajaran dari dari Yesus ya. Ini adalah rabi manusia ya, itulah pengajaran rabi gitu yang bernama Yesus, itu yang diajar gitu. Kadang dia ngajar hikmatnya dia pada saat itu ya. Dia juga menyampaikan banyak kiasan-kiasan untuk mempermudah sebenarnya yang dimaksud sama ya, untuk mempermudah istilahnya ya pemahaman pengajaran itu untuk masyarakat pada saat itu. Nah, makanya ada kiasan-kiasan. Kalau nggak dalam kiasan ya nggak ngerti orang. Itu jadi mempermudah. Oke, saya kembaliin dulu ke LAI ya, supaya nggak ke mana-mana sesuai topik kan. Ini LAI kan terjemahan bahasa Indonesia. Kita kan tahu sejarah LAI gitu ya, bahwa LAI itu resminya setelah tahun 1954. Hadiah dari lembaga Hindia Belanda kalau nggak salah ya. Ya benar. Yang berpusat di Bandung itu kemudian pindah ke LAI tahun 54. Tapi itu kan ada terjemahan sebelumnya. Kalau menurut sejarah sih itu bukan dari Hebrew sama Yunani koin, bukan. Bible Belanda yang dibawa diterjemahin ke Indonesia. Apa betul itu, Romo ya? Iya betul gitu. Jadi sejak abad 17 itu udah diterjemahkan ke bahasa Melayu tinggi. Lalu berangsur-angsur ya. Tadinya cuma Injil Matius doang. Lalu berangsur-angsur nih ke Injil-Injil yang lain sampai lengkap nih Perjanjian Baru gitu. Nah, itu aslinya dari Belanda.
ke bahasa Melayu tinggi, kemudian bahasa Melayu rendah gitu. Nah ini yang membantu ini ya, itu pasti orang yang udah ngerti juga bahasa Belanda gitu. Ada beberapa orang Muslim yang membantu ini. Ya, ada. Salah satunya itu Abdullah Munshi. Nah emang orang Abdul Qadir Munshi. Iya. Nah ini mau orang terpelajar ya yang membantu proses penerjemahan tersebut gitu. Jadi ya pada saat hasilnya, kalau saudara pernah ya ke Salemba sini, itu ada gedung LAI, itu di lantai 5 itu ada museum ya. Saudara masuk aja di situ akan saudara lihat ya. Itu naskah-naskah bukan kodeks yang kuno ya, tapi itu salinannya. Nah, salinan-salinan Melayu, bahasa Melayu rendah, Melayu tinggi itu ada di sana. Ada beberapa terjemahan di sana. Nah, jadi ya di situ udah kelihatan, oh ternyata memang yang karena yang membantu. Jadi memang ada banyak istilah-istilah dari Quran itu yang masuk ke situ. Ya. Contohnya arsi gitu. Ada ya? Arsi, masjid, Ka'bah. Ya, assalamualaikum, itu ada di situ semua gitu. Rasul, iya, Rasul juga apa segala itu ada di situ. Jadi kalau ini diterjemahkan dengan baik ya, kata-kata tadi itu nggak ada tuh sebenarnya gitu kan. Arsi itu kan ada, itu kan tahtanya Allah gitu kan. Istilahnya tempat Allah singgasananya gitu. Ya, dan itu menurut ajaran Islam itu adalah makhluk. Ya betul nggak? Ini kalau gue pelajarin sih gitu. Arsi itu makhluk gitu. Nah kalau terjemahannya ya itu sebenarnya bukan yang pas, itu bukan arsi gitu. Ya itu sebenarnya kursi atau tahta. Ini kita nggak bicara makhluk ini. Ini kalau diterjemahkan itu penyebabnya baik, mereka dulu pakai itu kenapa? Karena nggak ada orang terpelajar, nggak banyak orang terpelajar yang bisa mengerti bahasa Belanda dan mau menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu gitu loh. Ini istilahnya waktu itu Indonesia belum merdeka ya? Iya, kita bicara sebelum Indonesia merdeka. Enggak, maksudnya gini loh. Ini saya mau tolong terjemahin dong ini. Ini kitab ini buat apa? Ya supaya banyak nanti orang yang murtad masuk Kristen. Kan nggak banyak orang yang mau dong gitu kan. Mau di situ kan pada saat itu masyarakatnya ada Hindu, ada Buddha, ada Muslim gitu. Nggak banyak orang yang mau, tapi orang-orang terpelajar ternyata ada juga gitu. Dan pada saat dia menerjemahkan, ya ada hal-hal yang nggak pas akhirnya masuk ke situ gitu. Karena yang menerjemahkan ini bukan Hindu, bukan Buddha gitu. Sempat masuk juga itu kata Sanskerta, esa gitu. Padahal ada kata satu ya. Itu masuk tuh bahasa Sanskerta yang dipakai sama orang Hindu pada saat itu. Esa itu tunggal. Gitu. Jadi menurut Anda itu artinya di sana dulu miskin banget penerjemah ya? Nggak banyak sih. Kalau sekarang kan orang pakai Google aja udah bisa gitu kan. Nah itu pada saat itu udah banyak terjemahannya gitu dan banyak kesalahan di sini. LAI muncul ya tahun itu secara ini notarisnya kan 9 Februari 1954. Nah, ya, sebenarnya itu sebelumnya itu udah mulai juga sih untuk menerjemahkan juga. Nah, terjemahan TB-nya ya terjemahan barunya itu 1974. Jadi itu selang 20 tahun sebenarnya tuh. Nah, itu ngapain aja sih mereka gitu? Mereka melakukan terjemahan ya, revisi ya. Akhirnya muncullah TB itu terjemahan baru. Nah, di terjemahan baru inilah yang tadi saya bilang masjid, Ka'bah itu udah hilang tuh. Arsi itu hilang. Terus ada assalamualaikum itu hilang. Cuma Allah ini itu masih tetap dipertahankan. Jadinya ada Tuhan Allah. Kalau Tuhan ini Romualdo kayak Yohanes 17 ayat 3 dulu waktu versi Silibers ya, dia itu kan tentang amanat agung ini
inilah jalan kebenaran dan hidup, inilah hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus. Nah, ini pada terjemahan versi Celebers itu di sana adalah Isa Al-Masih. Ya itu dia. Tadinya tuh nama-namanya ya, nama-nama itu nama-nama yang bisa dibaca dari Quran, dari hadis, masukin ke situ gitu, kayak Ibrahim, terus Isa, Maryam, segala macam. Artinya Nah, berarti sama sama LAI dong. akhirnya dirubah. Artinya pada versi sebelumnya itu kan menyatakan dan mengakui kalau Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Hanya ini setelah di TB, begitu kan, di TB itu mulai dirubah sehingga kalau tidak salah ya, ini ada di Umi sering menyampaikan, ini ada di buklet penginjilan di halaman kelima, justru yang mendatangkan pemikiran bahwa Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran dan Yesus Kristus berbeda. Dia itu kan si Abdul Masih, dia seorang penginjil yang mengaku ex-Muslim gitu ya, yang mengaku ex-Muslim. Nah itu kan yang menciptakan perbedaan itu. Itu sekitar kurang lebih di tahun 1890 berapa gitu ya, ini si Abdul Masih ini dialah yang menciptakan itu. Tapi kalau kita kembali ke dalam Bible versi kuno ya, ke versi Celebers, itu diakui kok Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Itu tadi itu terjemahan tahun kapan dan siapa yang menerjemahkan itu kan saya tadi udah cerita ya. Yang membantu itu ya ada Muslim gitu, saudara-saudara Muslim yang ikut membantu sehingga ada terjemahan yang memakai istilah-istilah Islam. Nah ini yang dituduh sebagai Muslim itu Abdul Masih, karena Umi sudah baca ya, dan ini tercatat di dalam buklet penginjilan di halaman kelima. Si Abdul Masih ini ternyata dia tuh seorang penginjil, namun dia mengaku sebagai ex-Muslim. Ex-Muslim artinya dia ngakunya seorang murtadin begitu ya kalau bahasanya sekarang. Dialah yang membedakan antara Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu. Nah itu. Masalah sama atau beda itu isu yang berbeda ya. Ini saya sedang ngomongin sejarah tentang ngomongin penerjemahan gitu. Nah, kalau kita fokus di isu penerjemahan ini, memang yang namanya nama ya itu sebaiknya tidak diterjemahkan, tidak diganti. Ya, kalau namanya Yesu ya sebenarnya Yesu. Maka kalau pada saat saya menerjemahkan Yesu saya tulis Yesu. Gitu. Nah, kalau ini dirubah jadi Yesus itu transliterasi, itu oke-oke aja ya. Tapi kalau Yesus dijadiin Budi, nah ini udah salah gitu ya. Ini salah kaprah gitu. Kalau misalnya Pak Sugi di sini, ya kalau di Cina mungkin namanya susah gitu, Sugi gitu kan. Jadi mungkin namanya namanya jadi Sunggi gitu mungkin. Di Koreanya mungkin kayak gitu ya. Jepang, Korea. Bukan jadi gitu. Sunggo ya. Nah itu perbedaan itu ya kan nggak terlalu jauh. Itu namanya transliterasi ya, karena logat itu oke gitu. Tapi kalau Sugi dijadiin di sana gitu kan, jadi Budi atau jadi Agus ya, jadi beda itu nggak boleh. Nah itu kan kalau menurut Umi itu hanya sebatas pelafazannya Romo Aldo. Kalau kita rujuk kepada oknum, itu adalah oknum yang sama, yaitu seorang anak laki-laki dari seorang ibu yang melahirkan tanpa proses pernikahan seperti itu adalah merujuk pada sosok yang sama. Sekali lagi nih kita nggak mau bahas apakah sosok Yesus dan sosok Isa itu sama atau tidak ya. Ini panjang nih kalau saya jelasin ke situ. Saya cuma jelasin aja. Makanya Umi bilang ini kan hanya pelabasan. Maksudnya begini loh. Baik itu mungkin Yesus yang dengan menggunakan bahasa Yunani itu adalah merujuk kepada Yesus Hamasia. Begitupun dengan Isa ya. Apalagi kalau Isa dalam bahasa Aramaik Isyo kan disebutnya lebih dekat lagi, karena memang baik itu Aramaik ataupun Arab satu rumpun Shemitik ya, jadi kurang lebih hampir sama. Dan kenapa di dalam Al-Quran tidak disebut Isyo gitu seperti bahasa Aramaik? Karena Al-Quran tidak memiliki huruf
O ya, tidak mempunyai huruf konsonan O seperti itu. Jadi ini kan hanya semacam pelafazan. Tadi kalau Romo Aldo mencontohkan umpamanya Sugi, kenapa mungkin di Cina jadi Sunggo. Nah seperti halnya juga Nabi Muhammad yang ada di dalam Al-Quran dikatakan Muhammad. Kalau kita lari ke ke bahasa misalkan di Turki itu kan menjadi Mahmed begitu kan, apalagi kalau kita ke Bekasi menjadi Mamed, tapi merujuknya sosok yang sama begitu, hanya pelafazan saja. Jadi tidak ada perbedaan di antara pelafazan itu, karena baik Yesus ataupun Isa dia bukan Yunani, dia juga bukan Arab, dia adalah seorang Nazaret, seorang Yahudi yang bahasa sehari-harinya adalah Aramaik seperti tadi sudah disampaikan oleh Romo Aldo. Jadi tidak mungkin kalau dikatakan berbeda, karena ini hanya berbeda pelafazan saja, pengucapan saja. Karena apa? Karena berbeda suku begitu loh. Yang tadi Umi sampaikan, Nabi Muhammad saja kalau di dalam Al-Quran Muhammad, kalau di dalam bahasa di dalam bahasa Turki jadi Mahmed seperti itu. Iya. Ya mungkin ada yang mau tanya lagi, silakan. Oke. Jadi kembali ke tadi LAI ya. Gini, bahwa dari tahun ke tahun itu kan ada perubahan tuh. Kita paham di 1928 tuh di sana banyak banget memakai istilah-istilah dalam Islam ya. Terus kembali terakhir 74 itu banyak perubahan. Terus kemudian mau revisi lagi gitu. Pertanyaan kira-kira gini, ini kenapa selalu ada perubahan dalam hal menerjemah? Kenapa nggak dari dulu dipatenkan gitu? Sumbernya dari mana? Di mana sumber kekacauan ini, Romo, gitu kira-kira? Silakan. Ya, namanya penerjemahan itu tidak perlu dipatenkan. Yang perlu dipatenkan itu adalah kata, istilah gitu ya, yang nantinya dijadikan komersil. Kalau ini terjemahan itu tidak ada yang mematenkan. Dari dulu sampai sekarang itu nggak ada. Jadi kalau misalnya, apalagi tentang kitab suci ya, itu nggak ada yang berhak untuk mematenkan itu. Jadi gini rekan-rekan, yang namanya penerjemah merevisi suatu hasil terjemahan gitu, itu adalah hal yang wajar, yang lumrah. Kenapa? Karena bahasa itu dari tahun ke tahun itu bisa berubah ya. Bahasa kita sendiri nih ya, sebelum merdeka tuh tadi kan ada bahasa Melayu tinggi, lalu berubah jadi bahasa Melayu rendah ya. Begitu Indonesia merdeka, kita pakainya bahasa Indonesia. Ini udah beda lagi ya. Bahasa Indonesia pada saat itu ya, bahasa Indonesia tata bahasanya namanya Republika gitu ya. Terus dari sini berubah menjadi ejaan yang disempurnakan. Nah, ejaan yang disempurnakan itu bertahun-tahun itu ya. Sejak 1972 sampai 2016 ya, 2015 atau 2016. Itu EYD. Semua versinya beda-beda tuh EYD. Nah, sejak 2016 itu stop. Udah namanya bukan EYD lagi. Namanya PUEBI. Peraturan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI. Sampai sekarang nih masih PUEBI. Jadi kalau saudara perhatikan ya, kenapa beda-beda? Karena memang ya bahasanya beda-beda, tata bahasanya tuh berubah gitu ya. Ngikutin perkembangan zaman. Ya. Jadi ada perubahan di sana sini yang mengakibatkan penerjemah juga harusnya aware, sadar gitu kan. Tata bahasanya berubah gitu kan. Terjemahan mereka harusnya mengikuti itu. Terlebih lagi ya, kamus bahasa Indonesia itu mulai ada 1989. Edisi pertama KBBI. Nah, semuanya ngacu pada sini. Begitu muncul edisi kedua, ngacu kepada yang kedua. Ya, ketiga ngacu lagi. Sehingga ya namanya penerjemahan nih, itu nggak saklek. Harus nih, begini selesai udah. Ini final, nggak ada namanya terjemahan. Gitu. Semua bahasa itu pasti mengalami perubahan. Nih sekarang ini KBBI versi kelima ya, PUEBI tata bahasanya. Nah, harusnya terjemahan LAI mengikuti ini nih.
kan nggak ngikutin kan, ngaco gitu ya. Harusnya apa, huruf miring jadi huruf tegak harusnya jadi miring, nggak ada nih. Terus harusnya koma jadi titik ya, harusnya huruf besar jadi huruf kecil. Ngaco dah nih LHI ini kan. Oke lah. Makanya harus dirubah gitu, sesuai Oke. tata bahasa, sesuai dengan kamus yang ada. Nah, Oke. ke depannya ada perubahan lagi nih sama pemerintah gitu kan. PWBI diganti KWBI versi yang ke-6. Mau nggak mau harus berubah. Kalau itu emang ada perubahan Kalau untuk beradaptasi dengan perkembangan bahasa is oke sih sebenarnya. Yang penting nggak hilang maknanya daripada tertulis ke original teksnya ya. Artinya bahasa asli, bahasa Bible itu. Persoalannya adalah ya ada artinya berbeda dengan ada yang tertulis di aslinya kan gitu. Nah, pertanyaan ini kelalaian atau karena keterbatasan atau karena ada kesengajaan? Sebenarnya sih mau dibilang kesengajaan juga nggak ada yang bilang klaim gitu kan, ini sengaja salah, nggak. Pasti kan itu lalai atau mungkin mereka keterbatasan pengetahuan gitu ya. Ada yang nggak paham bahasa Aramaik gitu, tapi karena mereka ini mau cepat dikejar target gitu untuk selesai diperjualbelikan, makanya cepat-cepat gitu. Nah, inilah yang membuat akhirnya hasil terjemahan mereka ini kurang baik. Ya Gitu. intinya namanya juga manusia, manusia ada keterbatasan begitu kan, ada keterbatasan, tidak mungkin manusia itu sejenius-jeniusnya manusia, tidak mungkin nanti ada tipenya gitu kan. Kalau orang sekarang bilang ada tipe, ada kesalahan ketik, ada kesalahan penafsiran, nah seperti itu. Makanya ya kalau kita memang mau menyebut itu adalah kitab suci, harus benar-benar yang berdasarkan murni itu adalah firman daripada Allah begitu. Kalau misalkan mohon maaf ya, bukan mau mendiskreditkan, kalau hanya perkataan-perkataan manusia itu tempatnya salah. Manusia itu tidak luput dari kesalahan begitu loh. Jadi kalau ada kekeliruan itu namanya manusia. Tapi masa sekian puluh tahun harus manusiawi terus dipakai sih gitu kan, nggak etis juga, nggak banget gitu loh. Bukankah ada bahasa aslinya di sana yang menuntun, seperti contoh ya, kata Rasul itu begitu. Kan diterjemahin ke Indonesia, kenapa jadi bahasa Arab? Kenapa nggak pakai utusan gitu dari apostolos itu? Yang kurangnya gini, di dalam kalau teman-teman perhatikan ya, tim-tim penerjemah itu di Indonesia terutama LAI itu emang ada yang ini apa, yang pakarnya bahasa Aramaik. Nggak ada gitu. Mereka bisa Yunani, bisa ada pakarnya, ada Ibrani ada juga. Tapi yang Aramaik nggak ada. Dia yang pakar Aramaik itu bisa dihitung pakai tangan, pakai satu tangan lagi. Ya salah satunya guru saya tuh, Rudolf Luhukai yang ada di Surabaya. Selain itu saya nggak tahu deh siapa gitu yang bisa saya bilang itu bisa, itu emang berhak untuk menjadi penerjemah. Tapi kan ini sebenarnya nggak sulit kalau mau jujur. Kalau mau jujur ya, misalnya dari apostolos ke Indonesia, kenapa jadi bahasa Arab ke Rasul gitu loh? Kenapa nggak jadi utusan aja? Atau kalau nggak usah diterjemahin. Apostolos itu utusan raja loh, bukan utusan Allah. Nah sekarang contohnya murid Yesus itu apostolos, harusnya gunakan kata apostolos tidak rasul, karena rasul itu kan bahasa Al-Quran, Rasulullah artinya adalah utusan Allah. Kenapa digunakan oleh LAI menjadi murid Yesus? Nah inilah yang kemarin Bang Handi, yang Umi tidak bisa terima gitu kan. Makanya Umi tanya lagi, terus siapa yang ngejawab itu? Saya nggak peduli itu mau bahasa Al-Quran, yang pasti Rasul itu adalah murid Yesus. Loh kalau misalkan saya begini, umpamanya saya mengatakan Kristus ya, menggunakan Kristus dalam bahasa Bible, Kristus, lalu saya tafsirkan bahwa Kristus itu adalah manusia gila. Terima nggak teman-teman Kristus? Enak aja katanya, berarti kamu orang gila menafsirkan Kristus itu adalah manusia gila. Ya apa bedanya dengan kalian mengambil kata Rasul dari bahasa Al-Quran, yang Rasul itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Kenapa disamakan dengan murid manusia Yesus begitu kan? Sementara seharusnya kalau misalkan Yesus dianggap seorang raja Yahudi, seharusnya tidak menggunakan kata Rasul, gunakanlah apostolos, apostol gitu kan?
Enggak salah itu. Jadi apostol itu adalah bahasa Yunani ya. Yesus itu berbahasa Aramaik. Ya, Pada dia saat maksudnya dia bilang, berbahasa Yunani karena di PB utusan. kan. Ya, itu kan Utusan. karena di PB Bang Aldo. Iya, Yesus itu sekali lagi berbahasa Aramaik. Jadi dia ngomongnya itu slicha. Iya. Ya. Kalau gini aja, mau kalau ini rasul diganti jadi apa kira-kira bahasa Indonesianya? Kalau kita bicara bahasa Indonesia, itu setiap kata yang ada di kamus besar bahasa Indonesia versi 5 itu adalah bahasa Indonesia. Nah, di dalam situ itu salah satunya adalah rasul. Jadi kata rasul itu nggak ada masalah. Kalau mau orang Kristen pakai itu juga, karena itu adalah bahasa Indonesia. Jadi kalau saudara-saudara baca di situ itu ada definisi pertama untuk Islam, artinya apa? Definisi kedua untuk Kristen, artinya apa? Nah, yang dipakai sama penerjemah Kristen adalah definisi yang kedua. Katanya sama, rasul. Tapi rasul ini kan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Al-Quran itu, Romo. No. Ini bahasa ini ya. Kalau bahasa Indonesianya itu utusan Tuhan. Nah, beda lagi. Utusan ada lagi di dalam KBBI. Makanya ini yang kurang dipahami ya. Saudara-saudara, maksud saya gini, Romo, sebentar. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang bisa menjadi debat kusir, kenapa nggak pakai original teksnya aja? Pakai kata apostol. Supaya nggak membingungkan gitu loh. Karena PB kan bahasa Yunani, kenapa tidak menggunakan apostol gitu? Kenapa harus mengambil dari rasul seperti yang inilah, seperti